Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 2066 sampai tahun 2068 Bab 2066 jatuh ke tanah, bahan tertawaan. Bi Yuanlang mengerutkan kening, tapi tidak ada sedikit pun kemarahan di wajahnya. Dia tersenyum ringan, tidak menunjukkan kemarahan sama sekali. Biarpun itu menjadi bahan tertawaan, terus kenapa? Di dunia pejuang, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Saat aku kalah dari Ye Juechen, generasi mendatang pasti akan berpikir bahwa aku, Bi Yuanlong, adalah orang jahat. Tapi jika akulah yang menang saat itu, maka hasilnya akan berbeda. Bi Yuanlang berhenti sejenak, lalu menatap Fendi Zanders, dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, kamu seharusnya menjadi murid Ye Juechen, kan? Itu benar. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Sebenarnya, saya masih sangat berterima kasih kepada tuanmu, karena jika dia tidak mengalahkan saya dan mengusir saya dari Yanxia, maka saya tidak akan pernah mencapai seperti sekarang ini. Bi Yuanlong berkata lembut. Itu tidak ada hubungannya denganku jika ada keluhan antara kamu dan tuanku, tapi hari ini kamu tidak bisa membawa pergi Gongsunyan apapun yang terjadi. Fendi Zanders berkata pada Bi Yuanlang dengan sangat tenang. Itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan untuk menghentikanku. Jawab Bi Yuanlang dingin, lalu langsung mengeluarkan nafas di tubuhnya. Master seni bela diri kuno peringkat surga. Setelah merasakan nafas Bi Yuanlang, Fendi Zanders berkata dengan lembut. Itu benar. Bi Yuanlong sedikit mengangguk. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu melepaskan napasnya. Setelah semua orang yang hadir merasakan aura Fendi Zanders dan Bi Yuanlang, ekspresi wajah mereka menjadi sangat jelek, karena sulit bagi mereka untuk menahan paksaan yang mengerikan tersebut. Baik Gongsun Yan maupun Gongsun Yuji adalah manusia biasa, sehingga ketika merasakan nafas Fendi Zanders dan Bi Yuanlang, mereka merasa sulit untuk bernafas. Tapi ini baru permulaan. Fendi Zanders dan Bi Yuanlang masih bernafas. Ye Yaoyao telah menggunakan auranya untuk melindungi Suan Yuan Tuo, tetapi karena wilayahnya agak rendah, ekspresi wajahnya sangat sulit. Ledakan. Saat ini, nafas Fendi Zanders bertabrakan dengan nafas Bi Yuanlang. Persaingan kali ini menjadi kekuatan nafas keduanya. Beberapa detik kemudian, Bi Yuanlang seolah merasa dirinya tidak akan menjadi lawan Fendi Zanders jika terus bertanding seperti ini, maka ia mengayunkan tangan kanannya dengan keras, dan melihat auranya langsung menuju posisi Fendi Zanders seperti ombak yang mengejutkan. Bergegas. Ekspresi wajah Fendi Zanders agak menghina, dan dia meninju. Pukulan ini langsung menyebarkan aura Bi Yuanlang, dan cetakan kepalan tangan emas terus terbang menuju posisi Bi Yuanlang. Setelah melihat pemandangan ini, Bi Yuanlang memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia tidak menyangka keterampilan tinju Fendi Zanders begitu kuat. Benar saja, reputasinya memang pantas diterima. Bi Yuanlang menghela nafas pelan, lalu meninju. Kedua cetakan kepalan tangan itu bertabrakan dengan keras. Pada saat ledakan terjadi, Fendi Zanders berdiri diam, sementara Bi Yuanlang mundur setengah langkah. Jadi dalam pertarungan antara keduanya, Fendi Zanders memiliki sedikit keuntungan, tetapi itu tidak terlalu terlihat jelas. Kamu benar-benar pantas menjadi Tuan Zanders yang mampu membuat badai berdarah dalam seni bela diri kuno Yanxia. Dia sudah memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di usia muda. Jika kamu diberi waktu beberapa tahun lagi, mungkin ada beberapa orang yang tidak akan terlihat meskipun kamu melihat ke seluruh dunia. Itu bisa dibandingkan denganmu. Bi Yuanlang memandang Fendi Zanders dan mendesah pelan. Wilayahmu adalah ahli bela diri kuno surgawi, tetapi kamu belum diburu oleh puncak bela diri kuno itu. Apakah ini berarti kamu harus bersama orang-orang itu? Fendi Zanders berkata dengan wajah kosong. Benar, saya adalah salah satu orang yang mengejar dan membunuh Chen Yuanwu saat itu. Saya tidak hanya mengabdi pada Rockefeller, tapi juga para dewa tanah itu. Bi Yuanlang sama sekali tidak menyembunyikan apapun dari Fendi Zanders, dan langsung mengangguk. Peri tanah. Fendi Zanders tidak bisa menahan cibiran ketika dia mendengar kata-kata Bi Yuanlang, dan kemudian berkata dengan ringan, Dewa Tanah yang kamu bicarakan adalah puncak seni bela diri kuno. Ya, selama saya bertindak sesuai dengan instruksi mereka, saya akan memenuhi syarat untuk menjadi puncak seni bela diri kuno dalam 10 tahun.
Ketika saya bergabung dengan Rockefeller, itu juga merupakan pengaturan para dewa tanah untuk saya. Bi Yuanlang berkata perlahan. Fendi Zanders mau tidak mau sedikit mengernyit setelah mendengar perkataan Bi Yuanlang, karena inilah yang paling dikhawatirkan Fendi Zanders saat ini. Begitu orang-orang Rockefeller benar-benar terhubung dengan puncak seni bela diri kuno itu, akan semakin sulit bagi Fendi Zanders untuk menghadapi Rockefeller. Fendi Zanders, kamu seharusnya sudah mengetahui identitasku sekarang. Aku bukan hanya anggota Rockefeller, tapi juga Dewa Tanah. Seseorang bisa memprovokasi Rockefeller di dunia ini, tapi sama sekali tidak ada artinya prajurit bisa tidak menaati Dewa Tanah selama kamu menyerahkan Gong Sun Yan kepadaku hari ini. Aku bisa melepaskanmu, dan aku bahkan bisa membiarkan Dewa Tanah menerimamu sebagai murid, sehingga setelah lebih dari 10 tahun, kamu juga akan memenuhi syarat untuk menjadi tanah. Tuhan. Bi Yuanlang berkata dengan suara rendah. Fendi Zanders memandang Bi Yuanlang dengan mata menyipit dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, para dewa tanah yang dibicarakan Bi Yuanlang sebenarnya adalah aliansi yang dibentuk oleh para pejuang yang berada di puncak seni bela diri kuno. Orang-orang ini mengendalikan semua pejuang di bumi. Masih banyak ahli bela diri kuno surgawi di antara mereka. Para ahli bela diri kuno surgawi ini mematuhi perintah dari puncak seni bela diri kuno tersebut, dan tujuan mereka adalah suatu hari nanti mendapatkan persetujuan dari para dewa tanah dan menjadi puncak seni bela diri kuno yang sebenarnya. Berapa banyak seni bela diri kuno puncak yang ada di dunia ini? Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan lembut pada Bi Yuanlang. Saya tidak yakin. Bi Yuanlang langsung menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan, saya hanya mematuhi perintah Dewa Tanah, tapi saya tidak tahu berapa banyak puncak seni bela diri kuno yang ada. Fendi Zanders memandang Bi Yuanlang dan tidak berkata apa-apa. Fendi Zanders, kekuatanmu memang sangat kuat. Bahkan aku sedikit mengagumimu. Jika kamu menyerahkan Gong Sun Yan kepadaku sekarang, masa depanmu tidak akan terbatas. Bi Yuanlang berkata dengan wajah kosong. Lalu bagaimana jika aku tidak membayar? Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Jika kamu tidak mau menyerahkan Gong Sun Yan, maka aku hanya bisa membunuhmu. Jawab Bi Yuanlang. Kamu belum memiliki kemampuan. Fendi Zanders mencibir, lalu menoleh untuk melihat Gong Sun Yan, lalu mengayunkan tangan kanannya dengan keras. Cahaya yang sangat menyilaukan langsung menembus dahi Gong Sun Yan, dan Gong Sun Yan jatuh ke tanah tanpa menyadari apa yang sedang terjadi. Ayah! Setelah Gong Sun Yuji melihat Gong Sun Yan terjatuh, dia berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat, lalu berlutut di tanah sambil memegangi tubuh Gong Sun Yan dan menangis dengan keras. Akhir bab ini. Bab 2067 Bab 2067 Luo Fei. Tidak ada yang mengira Gong Sun Yan, seorang taipan bisnis di sisi Megatron Yang Cheng, akan mati dengan cara yang tragis. Tampaknya yang dibunuh Fendi Zanders barusan bukanlah manusia, melainkan seekor semut, dengan sangat mudah. Di mata orang biasa, Gong Sun Yan mungkin adalah sosok yang hebat, dengan kemampuan untuk dengan mudah mengubah nasib seseorang hanya dengan melambaikan jarinya dengan santai. Tetapi di mata pembangkit tenaga listrik sejati seperti Fendi Zanders dan Bi Yuanlang, dia tidak berbeda dengan orang biasa, seperti semut. Saat ini, Gong Sun Yan masih tampak tersenyum, karena dia tahu bahwa dia akhirnya bebas. Sekarang mati di tangan Fendi Zanders sudah merupakan hasil terbaik baginya, jika tidak, begitu dia jatuh ke tangan Bi Yuanlang, hidup akan lebih buruk daripada kematian. Bi Yuanlang menatap Fendi Zanders dengan mata terbuka lebar, dengan ekspresi marah yang luar biasa di wajahnya. Fendi Zanders, kamu benar-benar membunuh Gong Sun Yan. Bi Yuanlang sepertinya tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan tadi? Fendi Zanders menjawab dengan suara dingin, lalu melanjutkan, tidak peduli siapa yang menghentikanmu hari ini, Gong Sun Yan harus mati. Kamu. Bi Yuanlang menatap wajah Fendi Zanders dengan kemarahan sebanyak yang dia inginkan. Karena merebut Gong Sun Yan adalah tugas yang dipercayakan Luo Ya kepadanya, Fendi Zanders membunuh Gong Sun Yan saat ini, yang berarti tugasnya telah gagal. Bi Yuanlang tidak takut pada Luo Ya, tapi dia sangat takut pada Dewa Tanah. Jika dia dimintai pertanggungjawaban atas masalah ini, kerja kerasnya selama bertahun-tahun mungkin akan sia-sia. Fendi Zanders, kamu benar-benar merusak perbuatan baikku. Hari ini aku akan membunuhmu dan membawamu kembali ke bisnis. Bi Yuanlang berteriak pada Fendi Zanders dengan mata merah.
Itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan. Fendi Zanders menjawab Bi Yuanlong dengan sangat tenang. Bi Yuanlang benar-benar kesal dengan Fendi Zanders saat ini. Ada semburan cahaya merah di sekujur tubuhnya, dan ekspresi wajahnya juga sangat marah. Detik berikutnya, Bi Yuanlong langsung menembak. Seperti sambaran petir, dia bergegas menuju posisi Fendi Zanders, lalu meraih dada Fendi Zanders dengan kuat dengan tangan kanannya. Pada saat Bi Yuanlang menembak, langit dan bumi berubah warna, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan nafas gila yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Bi Yuanlang, dan akhirnya membentuk cakar raksasa berwarna merah darah, yang sangat ganas terhadap Fendi Zanders. Lokasinya ditangkap. Fendi Zanders telah bertemu banyak ahli seni bela diri kuno, tetapi dia belum pernah bertemu dengan seniman bela diri yang memiliki cakar. Karena serangan seperti ini sangat jarang terjadi. Dan Fendi Zanders mengetahui bahwa kekuatan cakar Bi Yuanlang masih sangat menakutkan. Jika dia benar-benar terkena, bahkan ahli seni bela diri kuno pun akan mati atau terluka. Begitu dia bergerak, Bi Yuanlang sudah mencoba yang terbaik. Dari sini terlihat betapa marahnya hati Bi Yuanlang saat ini. Ye Yaoyao menatap dengan gugup posisi Fendi Zanders, dia tidak tahu apakah Fendi Zanders dapat menghalangi gerakan Bi Yuanlang. Begitu Fendi Zanders kalah dari Bi Yuanlang hari ini, harapan terakhir Sekte Xuanmen mereka juga akan hancur. Ekspresi wajah Xuan Yuantuo juga tampak sangat gugup. Meskipun Gong Sun Yan telah meninggal dan balas dendam Xuan Yuantuo telah terbalas, bagaimanapun juga, Fendi Zanders adalah penyelamat hidup Xuan Yuantuo, jadi Xuan Yuantuo tetap tidak ingin melihat Fendi Zanders sesuatu yang berbahaya. Gong Sun Yuji memandang Fendi Zanders dan Bi Yuanlong dengan tatapan datar. Dia tidak tahu siapa yang harus dia harapkan untuk menang sekarang. Jika Fendi Zanders menang, dia akan aman. Namun Fendi Zanders adalah pembunuh yang membunuh Gong Sun Yan dan musuh yang membunuh ayah Gong Sun Yuji, sehingga mood Gong Sun Yuji saat ini masih sangat bertolak belakang. Bas. Dan saat ini terdapat banyak drone di langit, dan drone tersebut sedang memantau situasi di atap dari berbagai sudut. Fendi Zanders telah memperhatikan drone ini sejak lama, tetapi Fendi Zanders tidak menanganinya, karena ada begitu banyak drone, bahkan jika Fendi Zanders dapat menembak jatuh beberapa di antaranya, masih akan ada ikan yang lolos dari jaring. Jadi Fendi Zanders sama sekali tidak merawat drone ini, dan Fendi Zanders sangat jelas dalam hatinya siapa dalang di balik drone ini. Di sebuah pulau kecil di Samudera Pasifik. Sebuah jet pribadi mendarat perlahan, dan setelah pintu kabin terbuka, seorang pria paruh baya berkulit gelap memeluk seorang sekretaris yang sangat seksi, dan seorang wanita cantik yang sangat terbuka berjalan keluar dari pesawat dengan perlahan. Penampilan pria paruh baya ini hampir bisa dikatakan jelek, namun wanita dalam pelukannya sangatlah cantik, dengan rok stocking yang seksi, rambut panjang berwarna emas, dan kulit yang putih. Pria manapun yang melihat wanita tersebut akan mengalami detak jantung yang tidak disengaja. Setelah melihat pria paruh baya tersebut, staf di pulau tersebut berinisiatif untuk menyapa pria paruh baya tersebut. Namun pria paruh baya itu benar-benar terlihat acuh tak acuh, dia tidak menanggapi orang-orang ini sama sekali, dan langsung berjalan menuju villa di depan. Pria paruh baya ini adalah Luo Fei, salah satu dari 4 King Kong Rockefeller. Dia mengendalikan semua bisnis Rockefeller di Afrika. Orang tingkat tertinggi yang bertanggung jawab selain Long Ye. Sesaat kemudian, Luo Fei masuk ke kastil mirip istana dengan teman wanitanya di pelukannya. Ekspresi wajah staf yang bertugas menerima Luo Fei sebelumnya agak tidak normal. Bukankah kamu baru saja menyelesaikan pertemuannya beberapa waktu lalu? Mengapa keempat King Kong ada di sini hari ini? Seorang anggota staf berkata dengan ekspresi sangat bingung. Saya pikir sesuatu yang besar pasti telah terjadi, jika tidak, Tuan Long tidak akan pernah memanggil keempat King Kong secepat itu. Rekan di sampingnya buru-buru menjawab. Kudengar sesuatu terjadi pada Yanxia, sepertinya seseorang membunuh orang yang bertanggung jawab atas Rockefeller kita. Itu hanya membunuh orang yang bertanggung jawab, Tuan Long tidak perlu terlalu gugup, kan? Benar, sudah bertahun-tahun, bukankah orang-orang yang bertanggung jawab atas Rockefeller kita mengalami kecelakaan? Tidak mengherankan jika hal semacam ini sudah lama terlihat. Tapi kudengar orang yang membunuh kepala kita dari Rockefeller sepertinya ada hubungannya dengan Li Xiuqian. Saat ini, beberapa anggota staf berkumpul untuk berdiskusi dengan suara pelan. Apakah kamu gila? Kamu tidak bisa menyebut nama ini. Jika Tuan Long mendengarnya, kita semua mati.
Ya, tidak masalah jika kamu tidak ingin hidup lagi, bisakah kamu berhenti menarik kami? Wajah semua orang berubah drastis setelah mendengar nama Lee Seok-Hyeon, seolah-olah nama ini adalah hal yang sangat tabu di markas Rockefeller. Mari kita tidak membahas masalah di atas. Kudengar Luo Fei sangat suka bermain-main dengan wanita. Dia akan berganti wanita hampir setiap hari, dan semua wanita ini lahir dalam keluarga besar. Mereka semua adalah yang terbaik dari yang terbaik. Saat ini, seorang anggota staf berkata dengan cabul. Hei, kapan aku bisa bermain dengan wanita yang berbeda setiap hari seperti Luo Fei? Itu benar, wanita-wanita di Luo Fei itu mengeluarkan salah satu dari mereka untuk membuatku merasa baik, dan aku akan sangat bahagia. Semua orang sepertinya lebih tertarik dengan topik ini, dan saling berbisik. Akhir bab ini. Bab 2068. Bab 2068 Markas Besar Rockefeller di sisi lain. Luo Fei membawa teman wanitanya dan melangkah ke dalam kastil. Kastil ini adalah markas besar Rockefeller yang sebenarnya, tempat hampir semua keputusan penting tentang Rockefeller dibuat, dan pembicara Rockefeller yang sebenarnya, Long Ye, tinggal di kastil ini. Kastil ini konon membutuhkan biaya pembangunan puluhan miliar dolar, dan tidak bisa dihancurkan. Begitu sistem pertahanan diaktifkan, bahkan rudal terkuat di dunia pun tidak dapat menembusnya, apalagi master seni bela diri kuno yang paling puncak. Dan konon jumlah ahli bela diri kuno di kastil ini sangat menakutkan, dan terdapat tim penjaga yang berjumlah ribuan orang. Itu adalah ranah prajurit peringkat Suan. Dari sini terlihat betapa mengerikannya kekuatan Rockefeller. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika beberapa negara yang relatif tandus, bahkan dengan seluruh kekuatannya, mereka akan mampu menerobos benteng Rockefeller. Setelah Luo Fei memasuki kastil, dia langsung mengatur teman wanitanya ke dalam ruangan, dan kemudian masuk ke ruang pertemuan sendirian. Sebelum memasuki ruang pertemuan, Luo Fei menerima serangkaian pemeriksaan yang sangat ketat. Ini adalah aturan Rockefeller, siapapun itu, akan diperiksa sebelum memasuki Long Ye, dan ketatnya pemeriksaan juga sangat menakutkan. Setelah bolak-balik selama lebih dari 10 menit, Luo Fei akhirnya memasuki ruang pertemuan. Dekorasi di ruang pertemuan bisa dikatakan sangat mewah, dan 3 dari 4 King Kong lainnya sudah menunggu di ruang pertemuan saat ini. Seorang pria paruh baya berjas hitam dengan wajah Tionghoa melihat Luo Fei dan berkata dengan lembut, "Luo Fei, kamu di sini." "Hei hei." Luo Fei menyeringai setelah mendengar kalimat ini, dan kemudian melanjutkan, "Maaf, saya baru saja tertunda karena sesuatu, dan saya datang sedikit terlambat." "Belum terlambat, Tuan Long belum datang." Pria paruh baya Tiongkok itu berkata dengan ringan. "Lo ya, kudengar kamu sepertinya mengalami beberapa masalah akhir-akhir ini, aku tidak tahu bagaimana kamu menghadapinya." Hubungan Luo Fei dan Luo Ya sepertinya baik-baik saja, jadi dia langsung memilih duduk di samping Luo Ya. "Ini harus segera diperbaiki." Luo Ya berkata tanpa ekspresi. Mendengus. Pada saat ini, pria paruh baya berambut pirang di seberang Luo Ya mendengus dingin, lalu berkata dengan ringan, "Luo Ya, aku sudah memberitahumu bahwa Gong Sun Yan bukanlah orang baik, kamu harus berhati-hati, kamu harus dengarkan aku, tidak apa-apa sekarang, ini masalah besar." Pria paruh baya berambut pirang yang berbicara saat ini adalah Luo Ou, yang terutama bertanggung jawab atas semua bisnis Rockefeller di Eropa. "Luo, apakah ada gunanya bagimu untuk mengatakan hal-hal ini sekarang? Banyak hal telah terjadi, Tuan Long mungkin memanggil kita ke sini untuk membiarkan kita mendiskusikan bagaimana menangani masalah ini." Satu-satunya wanita di ruang konferensi langsung berteriak dengan suara dingin. Wanita ini adalah satu-satunya wanita di antara Four King Kong, Lome, yang terutama bertanggung jawab atas bisnis Rockefeller di Amerika. Apalagi Luo Mei juga merupakan anak bungsu dari 4 King Kong, karena ia mengambil alih posisi ibunya. Ketika Luo Mei mengambil alih posisi ibunya, Luo Ou terus menghalangi, sehingga hubungan keduanya tidak terlalu baik. Sebaliknya, Luo Ya memberikan banyak bantuan kepada Luo Mei. Di permukaan, Four King Kong milik Rockefeller semuanya memiliki wilayahnya masing-masing, namun nyatanya mereka semua bersaing satu sama lain. Hubungan antara Luo Fei dan 3 orang lainnya cukup baik, dan konfliknya tidak terlalu terlihat jelas, sedangkan hubungan antara Luo Mei dan Ouyang adalah yang terburuk, dan hubungan dengan Luo Ya adalah yang terbaik. Lome baru berusia 25 tahun ini, dan tidak mudah untuk mencapai posisi tersebut. Di satu sisi, karena rekomendasi kuat dari Ibu Lome dan memang tidak ada kandidat yang lebih cocok di Amerika.
Hal lainnya adalah ketajaman dan keterampilan bisnis Lome Midea sama sekali tidak kalah dengan 3 orang lainnya yang hadir. Kinerja Rockefeller di benua Amerika selalu jauh lebih unggul dibandingkan 3 benua lainnya. Apalagi penampilan Lome sangat cantik, termasuk kecantikan paling khas barat, dengan rambut pirang dan mata biru, tubuh seksi dan hot, mengenakan gaun merah, memperlihatkan kaki putih seksi dan menarik, serta rambut panjang bergelombang keemasan yang serasi. Rambutnya yang memancarkan pancaran pesona menggoda sepanjang waktu, entah berapa banyak pria di Amerika yang jatuh cinta pada Lome. Tapi tanpa daya, Luo Mei sama sekali tidak tertarik pada pria biasa itu. Aku memang punya banyak tanggung jawab atas masalah Gong Sun Yan, tapi ini urusanku sendiri, jadi aku tidak membutuhkanmu, Luo Ou, untuk mengkhawatirkannya. Loya berkata pada Luo dengan suara rendah. Apa yang kamu bicarakan? Kita semua bekerja untuk Rockefeller. Gong Sun Yan tidak hanya merugikan kepentingan diri sendiri. Bisnis saya juga sangat terpengaruh sekarang, tahukah Anda? Lo Shell berteriak keras. Lalu apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu ingin aku memberikan kompensasi padamu? Luo Ya bertanya tanpa ekspresi. Jika Anda menginginkan kompensasi, maka saya tidak keberatan. Luo O berkata dengan ringan. Anda. Ekspresi wajah Luo Ya terlihat sedikit marah. Oke, berhenti berdebat, Tuan Long akan segera datang, jika Tuan Long melihatnya, itu akan buruk. Setelah Luo Fei merasakan bahwa Luo Ya dan Luo O akan bertarung, dia buru-buru berteriak sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata ini, Luo Ya dan Luo O sepertinya sudah sedikit tenang. Mereka saling melotot tanpa berbicara. Kegentingan. Namun, saat ini, pintu ruang pertemuan tiba-tiba terbuka. Saya melihat seorang lelaki tua berjas tai chi putih perlahan berjalan ke ruang pertemuan dengan tongkat. Setelah melihat lelaki tua itu, semua orang buru-buru berdiri dan berteriak serempak, Tuan Panjang. Benar sekali, orang tua ini adalah bos Rockefeller yang sebenarnya dan pemegang kekuasaan Rockefeller yang sebenarnya, Lord Long. Entah itu Luo Ya, Luo Fei, Luo O atau Luo Mei yang lebih muda, aura orang-orang ini luar biasa, hanya dengan melihat mereka saja akan membuat orang merasa bahwa mereka bukan orang biasa. Tapi Master Long sangat biasa baik dalam penampilan maupun temperamen, membuat orang merasa bahwa dia tidak berbeda dengan orang tua yang melakukan tai chi di taman setiap hari. Jika lelaki tua ini dilempar ke tengah kerumunan, tidak akan ada yang menyangka kalau lelaki tua ini benar-benar akan menguasai kerajaan bisnis seperti Rockefeller. Duduk. Master Long melambaikan tangannya pada semua orang. Mereka berempat duduk dengan cepat. Dan Master Long berjalan sendiri ke posisi depan, lalu berkata dengan lembut, sebenarnya, saya memanggil Anda ke sini hari ini untuk tujuan lain, saya hanya ingin Anda menonton pertempuran.